Perkenalkan, kami dari kelompok 2 izin presentasi mengenai proposal Global Organic Fertilizer. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ihsan Budi Prayogo dengan NIM 310 dan rekan saya Saya Ramadan dengan NIM 297 dan saya Hakim Alwan Dayatan dengan NIM 339. Saya Hafiz Rafi Indonesia dengan NIM 338. Saya Fiwar Darsyah dengan NIM 346. Saya Rifat Tarwah Jamari dengan NIM 348. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan Global Organic Fertilizer. Untuk usaha, ekspor manajemen company, bidang usaha manajemen ekspor pupuk organik Indonesia ke pasar internasional, yang berperan menghubungkan produsen pupuk lokal dengan konsumen. Di sini saya akan menjelaskan visi dari Global Organic Fertilizer. Visinya itu menjadi eksportir pupuk organik terkemuka dari Indonesia, dan misinya menyediakan pupuk organik yang berkualitas dan ramah lingkungan, mempromosikan pertanian berkelanjutan dan ekspor pertanian, memberdayakan petani dan agribisnis lokal, serta dukung solusi iklim melalui praktik pertanian organik. Secara global, tren pertanian ini bergerak ke arah sistem yang lebih ramah lingkungan. Dan karena itu penggunaan pupuk organik terus meningkat karena banyak negara mulai mengurangi penggunaan pupuk kimia dan mulai beralih ke penggunaan pupuk organik. Dan disinilah peran Indonesia. Negara dengan keunggulan bahan baku yang melimpah seperti sekam padi dan kotoran ternak. Selain itu, adanya juga hidrolis mempercepat proses dekomposisi organik. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap ekspor pertanian membuat pasar Asia dan Oseania menjadi peluang yang menjanjikan bagi kalian. Hal tersebutlah yang melatar belakangi adanya Global Organic Fertilizer. Dan berikut produk unggulan kami. Pertama yaitu arak padi, pupuk pada kami fermentasi, dan vermicompost granular. Ya, selanjutnya adalah kami juga bekerja sama dengan mitra lokal kami yang berada di Provinsi Jawa Tengah dan Yogyakarta, bertujuan untuk menjaga pasokan agar supaya stabil dan meningkatkan kualitas. Ada beberapa supplier yang sudah saya datangi, yaitu Pak Solili di Magelang itu yang menjual sekam padi, Pak Istono di Klaten, dan Pak Leo di Klaten juga yang menjual pupuk kambing fermentasi. Kemudian ada Pak Ian yang menjual pupuk kambing fermentasi di Yogyakarta, Pak Wiranto dan Pak Andreas. Kemudian target pasar kami yaitu permintaan pupuk. Alasan kami menarget pupuk global yaitu karena pertama, kesadaran akan lingkungan dan perubahan iklim. Ya, di sini kan seperti yang kita tahu terjadi banyak sekali perubahan lingkungan yang sangat drastis. Tiba-tiba misalnya hujan, tiba-tiba panas, dan iklim yang tidak menentu, sehingga perlunya adanya penjagaan lingkungan dengan menggunakan pupuk organik. Yang kedua, pergeseran pertanian yang berkelanjutan. Di sini mungkin di negara-negara Eropa mungkin sudah mulai sadar akan pentingnya pertanian berkelanjutan, karena terbukti dengan adanya pertanian, misalnya pertanian kimia itu terbukti mencemari lingkungan seperti merusak tanah, merusak ekosistem dan lain sebagainya. Maka dari itu kita hadir untuk sekiranya mengurangi efek dari di pertanian kimia tersebut. Kemudian dengan kebijakan pemerintah dunia, dan sekarang ini negara-negara dunia ini ingin beralih ke teknologi yang ramah lingkungan, karena perubahan iklim itu terjadi karena adanya kerusakan baik di bidang pertanian maupun misalnya seperti emisi rumah kaca dan lain sebagainya. Maka dari itu kami ingin mendukung pertanian yang berkelanjutan, dan negara-negara tujuan kami adalah Vietnam, India, Jepang, dan Australia. Di sini ada strategi pemasaran dan distribusi. Yang pertama itu ada strategi branding digital. Di sini branding digital lewat website B2B dan konten edukasi di
LinkedIn dan YouTube. Yang kedua ada saluran B2B Kami di sini bekerja sama dengan distributor lokal dan antisipasi pameran pertanian regional. Yang ketiga ada sertifikasi dan booking mutu. Di sini melalui pengurusan sertifikat organik dan uji kualitas produk agar diakui di pasar tujuan. Nah, yang berikutnya ada operasional dan logistik. Di sini ada tujuan operasional. Yang pertama itu menjamin kualitas produk sesuai standar internasional. Yang kedua ada menjaga ketepatan waktu dan kelancaran ekspor. Dan yang terakhir meringankan beban produsen lokal agar fokus pada produksi. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan menganalisis SWOT karena kita tahu setiap sesuatu itu ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk yang selanjutnya kita akan menganalisis SWOT karena kita tahu setiap sesuatu, segala sesuatunya itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Maka dari itu produk kami juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Maka dari itu kami akan memaparkan kelebihan dan kekurangan produk kami. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan. Produk kami memiliki kekuatan yang pertama yaitu bahan baku yang melimpah. Kita tahu pupuk di Indonesia itu banyak serta melimpah sehingga itu akan menjadi kekuatan bagi produk kami. Nah, yang kedua yaitu harga yang terjangkau. Pupuk yang kami jual yaitu harganya terjangkau sehingga dapat berkompetisi dengan atau berkompetisi secara kompetitif di pasar internasional. Nah, yang ketiga yaitu citra positif dari produk pupuk di Indonesia. Nah, ini menjadi kekuatan juga bagi produk kami karena pasar internasional itu menganggap produk pupuk dari Indonesia itu bagus sehingga produk kami termasuk salah satunya. Nah, yang selanjutnya itu keempat yaitu bisnis kami efisien karena bisnis kami itu berbentuk seperti trading company atau perusahaan perantara. Jadi kita tidak memerlukan pabrik yang besar ataupun pabrik yang perlu banyak produksi. Jadi kita sangat efisien. Nah, yang selanjutnya itu kelemahan atau weakness ya. Kelemahan dari produk kami yaitu yang pertama adalah kami belum memiliki sertifikasi internasional sehingga produk kami belum terlalu dipercaya oleh para pembeli dari internasional. Nah, yang kedua yaitu karena kita adalah perusahaan trading company, jadi kita tidak punya pabrik sehingga kita akan sering bergantung pada produsen atau supplier. Nah, yang ketiga yaitu keterbatasan rantai pasok atau keterbatasan rantai pasok itu ya. Jadi karena keterbatasan infrastruktur logistik ini, kami produsen atau supplier kami kebanyakan adalah pabrik atau sebuah company yang mereka berada di sebuah pedesaan atau tempat yang tidak terjamah atau terjangkau oleh infrastruktur yang mumpuni. Jadi secara distribusi kami kurang efisien karena infrastrukturnya tidak mendukung. Nah, yang selanjutnya itu opportunities atau peluang. Nah, peluang dari produk kami yaitu yang pertama adalah tren global yang terus meningkat. Tren global tentang pertanian yang berkemajuan. Nah, tren global ini sekarang sedang menuju ke pertanian yang berkelanjutan. Orang-orang mulai sadar akan pentingnya pertanian yang bersih dan clean ya. Karena mereka mulai sadar bahwa pertanian di dunia ini banyak mengandung bahan kimia sehingga produk kami menjadi sebuah peluang karena orang-orang mulai sadar akan pentingnya produk yang clean. Nah, yang selanjutnya itu dukungan pemerintah. Pemerintah ini sangat mendukung kami atau para UMKM yang kecil yang
berkeinginan untuk ekspor. Jadi pemerintah ini selalu mendukung ekspor bagi UMKM kecil. Jadi ini menjadi peluang bagi kami. Nah, yang selanjutnya yaitu pasar Asia dan Oceania ini sedang berkembang. Jadi karena kita bertempat di Asia, jadi kita ya terkena percikannya juga ya. Nah, yang selanjutnya itu adalah karena sebagian kompetitor kami berasal dari Eropa, mereka memiliki kekurangan, yaitu mereka tidak beriklim tropis. Itu menjadi kekurangan bagi mereka karena pupuk mereka lebih tidak stabil. Kalau di kita sebagai produsen dari negara tropis, pupuk kita stabil sehingga yang kita jual lebih kompetitif, sehingga kami ini menjadi peluang bagi kita. Nah, yang selanjutnya itu adalah yang selanjutnya adalah ancaman karakteris. Ancaman dari produk kami yaitu pasti persaingan ketat dari pasar internasional. Nah, yang kedua itu ada fluktuasi kebijakan karena kita ekspor ya. Jadi kita akan bergantung tentunya dengan negara-negara selain negara kita dan lebih dari satu negara, sehingga setiap negara memiliki kebijakan yang berbeda dan akan terus berganti-ganti. Nah, ini akan menjadi sebuah ancaman gitu bagi kita. Nah, yang selanjutnya juga perubahan nilai tukar, karena kita tahu nilai tukar di seluruh dunia itu selalu fluktuatif, kadang naik dan kadang turun. Jadi ini akan menjadi sebuah ancaman karena bisa menjadi lebih mahal atau lebih murah untuk nanti kita ekspor ke negara tujuan kita. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang keuangan dan proyeksi. Nah, untuk memulai usaha ini kita membutuhkan dana kurang lebih 175 juta dengan probabilitas persenan yang buat 60% itu dana pribadi atau dana kita dan 32% dana investor. Nah, yang berikut ini ada proyeksinya untuk keuntungan kita ya 3 tahun ke depan. Tahun pertama yaitu di 50 juta, tahun kedua kita ingin di 100 juta dan tahun ketiga di 163 juta. Nah, yang di sampingnya kita bisa lihat di sini adalah grafik dari keuntungan 3 tahun kita selanjutnya. Nah, untuk break even point-nya atau titik impasnya kita ada di 150 ton, yaitu kita perkirakan akan kita capai di 9 bulan ke depan. Nah, dengan asumsi margin brutonya stabil, kita akan meningkat ya. Pendapatan kita meningkat 30% per tahun. Oke, selanjutnya kami juga menganalisis tentang potensi risiko yang akan datang dan strategi mitigasinya. Yang pertama adalah risiko pasar seperti fluktuasi harga dan kebijakan impor. Mitigasi yang kami lakukan berupa diversifikasi pasar dan melakukan kontrak jangka menengah dengan produksi. Yang ketiga, ada risiko operasional seperti gagal panen atau keterlambatan produksi. Mitigasi yang kami lakukan berupa multi produsen atau supplier, menyediakan stok buffer dan kontrol mutu yang ketat. Yang ketiga ada resiko kepaduan, persyaratan sertifikasi dan inspeksi. Mitigasi yang kami lakukan adalah investasi pada sertifikasi internasional dan melakukan kerjasama dengan konsultan kepabeanan. Dari sisi penawaran, kami menawarkan investasi mencari modal untuk sertifikasi internasional, perluasan bidang dan logistik, marketing global. Kemudian ROI kami perkirakan dari 2 sampai 3 tahun.
Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.